Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, bertemu kembali di Herbal Insani Channel. Hari ini kita akan coba berburu tanaman obat di salah satu perumahan Muslim di Depok. Perumahan ini ternyata banyak sekali tanaman obat yang di sana sudah digunakan oleh masyarakat, juga digunakan untuk tanaman hias. Ayo kita mulai ke sana di perumahan Mutiara Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Ada daun sirsak, ada daun salam, kemudian saya lihat lagi ada pandan, ada apa lagi tuh? Ada daun suji, ada lidah buaya, ada jeruk dan lain-lain. Mau tanya nih Bu, kalau untuk kesehariannya Ibu gunakan daun salam ini kira-kira untuk apa? Untuk masak. Kalau untuk pengobatan ada yang Ibu ketahui? Dengar. Untuk asam urat. Apalagi kira-kira? Nah, ternyata memang benar Ibu. Daun salam ini kenapa bagus untuk asam urat? Salah satunya untuk peluru kencing. Jadi apabila seseorang itu kencingnya bagus, dia bisa membantu mengeluarkan asam urat lewat air. Selama ini Ibu biasa minum jamu apa? Pernah minum jamu nggak? Kamu paling beras kencur. Beras kencur. Beras sama kencur ya? Iya. Beras kencur. Oke, rekan-rekan sekalian, kita lihat ini tanaman daun sirsak. Tanaman daun sirsak ini ternyata di dunia farmasi sudah digunakan untuk obat mengatasi kanker, untuk mengatasi perkembangan sel-sel abnormal dalam tubuh, kanker dan tumor. Yang perlu diingat dalam penggunaan daun sirsak ini, pertama dosisnya harus dibatasi karena ketika kelebihan dari dosis ini akan memberikan efek negatif pada tubuh. Kemudian penggunaan daun sirsak ini tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang dalam kondisi hamil, karena salah satu efek dari daun sirsak ini memberikan efek abortifus, jadi berdampak pada janin. Rekan-rekan sekalian, yang saya pegang ini adalah lidah buaya atau yang dikenal dengan aloe vera. Lidah buaya ini sudah digunakan di dunia farmasi untuk salah satunya sebagai obat pencahar karena dia mengandung anthraquinone yang berfungsi untuk mempercepat peristatik usus sehingga mempermudah orang BAB. Kemudian yang saat ini menjadi fenomenal, lendir dari lidah buaya sudah digunakan obat di dunia kesehatan untuk mengatasi luka dengan cara daunnya dipotong kemudian dikupas, kemudian lendirkan dioleskan pada area yang mengalami luka bakar. Kawan-kawan sekalian, kita saat ini berjumpa di salah satu warga di rumah Mutiara Darussalam. Berjumpa di sini juga ada tanaman obat di kawan-kawan. Assalamualaikum Ibu. Nah, di sini ada beberapa jenis tanaman obat. Ini tanaman apa Ibu ya? Kunyit ya. Ini jahe. Kalau ini lidah buaya. Ini lagi apa nih Bu nih? Ada pandan. Nah Bu, mau nanya, kira-kira kalau kunyit dipakai untuk apa ya Bu? Penyedap masakan selain buat ini ya. Penghangat kalau lagi demam gitu. Jadi teman-teman sekalian, tanaman obat ternyata banyak di sini, tapi memang penguasaan penggunaannya perlu diedukasi Bu. Kunyit ini adalah salah satu tanaman obat yang saat ini sudah digunakan di dunia farmasi, digunakan untuk mengatasi gangguan pencernaan karena dia bersifat melindungi mukosa lambung sehingga ketika ada luka dia akan mengatasinya menjadi lebih baik. Kemudian ini ada jahe. Jahe ini sudah digunakan di dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi kembung dan melancarkan sirkulasi darah. Dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Al-Insan tentang jahe. Salah satu minuman surga adalah minuman jahe. Oke, lagi Bu, makasih Bu. Teman-teman, ini ada bunga melati. Bunga melati digunakan sebagai tanaman hias, tapi ternyata dalam
dunia farmakologi manfaat tanaman obat, bunga yang untuk hiasan ini ternyata bisa digunakan untuk meningkatkan ASI. Bagaimana caranya? Bunga dari bunga melati ini ditumbuk kemudian ditempelkan pada payudara untuk merangsang timbulnya ASI. Semoga bermanfaat. Ini ada lagi kawan-kawan sekalian, ini tanaman kelor namanya. Kelor kalau di Indonesia digunakan sebagai tanaman mistis untuk mengatasi kebal dan sihir dan lain-lain. Ternyata tanaman kelor ini kaya dengan senyawa-senyawa aktif yang fungsinya untuk nutrisi, salah satunya untuk orang-orang yang anemia. Jadi sangat bagus dikonsumsi pada orang-orang yang mengalami HB rendah. Kemudian dengan mengkonsumsi banyak daun kelor ini akan membantu memelihara kesehatan tulang. Oke. Kawan-kawan, kita ada di perumahan Mutiara Darussalam nih. Ternyata di sini ada kurma Jawa, kawan-kawan. Lihat nih, buahnya ada yang merah, ada yang hijau. Ini seperti kurma semua. Ternyata ini adalah buah dari pohon talem. Kiranya ini kurma, masya Allah. Kawan sekalian, di hadapan kita ini ada tanaman sirih merah namanya. Sebagaimana umumnya sirih itu berwarna hijau, tapi di depan kita ini ada sirih berwarna merah. Tanaman ini sudah digunakan di dunia pengobatan tradisional, terutama digunakan pada orang-orang yang mengalami diabetes atau kencing manis. Tanaman ini sangat efektif sekali digunakan untuk menurunkan kadar gula darah. Bagaimana cara penggunaannya? Cukup ambil beberapa helai daun, sekitar 3-5 helai, kemudian dikeringkan, diseduh dan direbus, minum pagi sore. Ketika gejala sering kencing terjadi pada kita di malam hari lebih dari 5 hari, perlu diwaspadai, jangan-jangan kita sedang mengalami diabetes. Tanaman ini salah satu alternatif yang bisa kita gunakan untuk membantu menurunkan kadar gula darah kita supaya kita lebih sehat kembali.